Di hamparan Kepulauan Nusantara yang permai, terbentang sebuah pulau megah yang diapit oleh Pulau Lombok dan Flores. Pulau ini dikenal dengan nama Sumbawa, sebuah daratan yang kaya akan sabana, pegunungan yang menjulang, dan teluk-teluk yang menawan. Kisah penamaan pulau ini bukanlah sekadar catatan geografis, melainkan sebuah epik yang terjalin dari benang kesetiaan, perpisahan, dan takdir pertemuan kembali dua insan mulia, yang jejaknya terpatri abadi menjadi nama bagi tanah yang diberkahi ini. Jauh di masa lampau, sebelum nama Sumbawa terucap di bibir para pelaut dan pengembara, pulau ini adalah sebuah negeri yang subur dan makmur. Gunung Tambora yang agung berdiri gagah sebagai pasak bumi, sementara padang rumput yang luas menjadi surga bagi kawanan kuda liar dan kerbau. Penduduknya hidup dalam kelompok-kelompok kecil, mendiami lembah-lembah sungai dan pesisir pantai, hidup selaras dengan alam yang melimpahi mereka dengan segala kebutuhan. Meskipun setiap kampung dan wilayah memiliki sebutannya sendiri, belum ada satu nama pun yang mampu mewakili keseluruhan pulau yang besar itu. Para tetua adat sering berkata bahwa pulau ini masih menanti sebuah peristiwa besar, sebuah kisah agung yang akan memberinya nama sejati. Sebuah nama yang bukan hanya sekadar penanda, melainkan cerminan dari jiwa dan semangat para penghuninya kelak. Mereka percaya, nama itu akan dibawa oleh takdir. Kehidupan berjalan damai dari generasi ke generasi. Mereka adalah para petani, nelayan, dan peternak ulung. Mereka memandang langit dan lautan sebagai saudara, dan menghormati roh para leluhur yang menjaga tanah mereka. Namun, dalam setiap doa dan upacara adat, terselip sebuah harapan sunyi agar Allah berkenan menganugerahkan seorang pemimpin besar yang mampu menyatukan mereka di bawah satu panji dan satu nama yang agung. Kekayaan alam yang melimpah ruah menjadikan pulau ini laksana permata yang tersembunyi. Emas, madu hutan, kayu cendana, dan kuda-kuda yang gagah menjadi daya tarik bagi para pedagang dari negeri seberang. Namun, tanpa sebuah nama pemersatu, ia bagaikan raksasa yang tertidur, sebuah entitas besar yang belum menyadari kekuatan dan identitasnya sendiri di tengah pergaulan antar bangsa di Nusantara. Maka, semesta pun mulai merajut takdirnya. Dari ufuk barat, angin membawa kabar tentang gejolak di tanah Jawa setelah keruntuhan kerajaan besar. Banyak pangeran dan bangsawan yang mencari suaka, memulai kehidupan baru di pulau-pulau lain. Dari arah lain, para pelaut Bugis dan Makassar yang perkasa juga menjelajahi lautan, mencari tanah baru untuk didiami. Pulau yang subur ini pun menjadi tujuan utama dalam pengembaraan mereka. Alkisah, dari sebuah kerajaan di tanah Jawa yang mulai meredup pamornya, hiduplah dua orang bersaudara keturunan bangsawan. Yang sulung bernama Datu Sembah, seorang pemuda yang bijaksana, tenang, dan memiliki wibawa seorang pemimpin. Adiknya bernama Datu Bawa, yang tak kalah gagah namun lebih bersemangat, ahli dalam ilmu kanuragan dan memiliki tekad sekeras baja. Mereka hidup dalam bayang-bayang keruntuhan kekuasaan leluhurnya. Melihat negerinya tidak lagi aman dan masa depan yang suram, ayahanda mereka yang bijak memanggil keduanya. Dengan berat hati, sang ayah memerintahkan mereka untuk berlayar ke arah timur, mencari sebuah tanah harapan di mana mereka bisa membangun peradaban baru dan melestarikan kehormatan keluarga. Perintah ini bukanlah pengusiran, melainkan sebuah tugas suci untuk menemukan masa depan yang lebih cerah, dengan ridho dari Allah. Dengan membawa beberapa pengikut setia dan bekal seadanya, Datu Sembah dan Datu Bawa mempersiapkan sebuah perahu layar yang kokoh. Mereka berpamitan kepada sanak keluarga dalam suasana haru. Perjalanan mereka adalah sebuah pertaruhan besar, mengarungi lautan luas yang penuh dengan bahaya badai dan perompak. Namun, semangat untuk menjalankan amanah sang ayah membuat mereka tabah menghadapi segala rintangan. Perjalanan itu amatlah berat. Berminggu-minggu mereka terombang-ambing di lautan, dipandu oleh rasi bintang dan arah angin. Mereka melewati pulau-pulau kecil yang asing dan menghadapi gelombang yang ganas. Dalam setiap kesulitan, ikatan persaudaraan Datu Sembah dan Datu Bawa semakin erat.
Sang kakak memberi petunjuk dengan kebijaksanaannya, sementara sang adik memberikan kekuatan dan semangat kepada para pengikutnya. Akhirnya, setelah melalui pelayaran yang panjang dan melelahkan, di kejauhan tampaklah siluet sebuah pulau besar yang diselimuti kabut pagi. Pegunungannya tampak biru dan daratannya terlihat hijau subur. Hati mereka dipenuhi harapan baru. Inilah mungkin tanah yang dijanjikan. Sebuah tempat di mana mereka bisa menanam kembali benih kehormatan dan membangun kehidupan yang damai sejahtera bagi keturunan mereka. Ketika perahu mereka semakin mendekati pesisir pulau yang tampak subur itu, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Angin bertiup dengan kencang, menggulung ombak setinggi bukit. Badai dahsyat yang datang tanpa diduga itu mengamuk dengan hebatnya, seolah murka dan tak sudi menyambut kedatangan mereka. Perahu kecil mereka tak berdaya melawan kekuatan alam yang luar biasa. Para pengikut berjuang sekuat tenaga untuk mengendalikan perahu, sementara Datu Sembah dan Datu Bawa berusaha menenangkan mereka. Namun, sebuah ombak raksasa menghantam perahu dengan keras, mematahkannya menjadi dua bagian. Dalam sekejap, semua orang terlempar ke dalam lautan yang bergelora. Jeritan dan kepanikan terdengar di antara deburan ombak dan gemuruh petir yang menyambar-nyambar. Dalam kekacauan itu, Datu Sembah dan Datu Bawa terpisah. Datu Sembah, bersama sebagian pengikutnya, berhasil berpegangan pada potongan perahu yang lebih besar dan terdampar di sebuah teluk di bagian barat pulau. Sementara itu, Datu Bawa dan sisa pengikutnya terseret arus deras ke arah yang berbeda, terdampar jauh di pesisir sebelah timur pulau yang sama, tanpa mengetahui nasib saudaranya. Ketika fajar menyingsing, badai telah reda, menyisakan puing-puing perahu dan kesedihan yang mendalam. Datu Sembah terbangun di pantai berpasir putih, segera mencari keberadaan adiknya. Namun, yang ia temukan hanyalah beberapa pengikutnya yang selamat. Ia memandang lautan luas dengan hati yang hancur, meyakini bahwa Datu Bawa, adiknya tercinta, telah ditelan oleh ganasnya samudra. Di sisi lain pulau, Datu Bawa juga mengalami duka yang sama. Setelah memastikan pengikutnya yang selamat berkumpul, ia menyisir pantai, berteriak memanggil nama kakaknya, Datu Sembah. Namun, hanya gema suaranya yang kembali, dipantulkan oleh tebing-tebing karang. Dengan berat hati, ia pun menyimpulkan bahwa kakaknya yang bijaksana telah menjadi korban badai. Perpisahan tragis ini menjadi awal dari dua kisah yang berjalan sendiri-sendiri di tanah yang sama. Di pesisir timur, Datu Bawa dan para pengikutnya yang selamat memutuskan untuk tidak larut dalam kesedihan. Dengan semangat yang masih tersisa, mereka mulai membangun sebuah pemukiman sederhana. Datu Bawa, meskipun hatinya berduka, menunjukkan jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Ia mengorganisir para pengikutnya untuk membuka lahan, berburu, dan membangun tempat tinggal. Namun, setiap malam, Datu Bawa selalu duduk di tepi pantai, memandang ke arah barat, tempat terakhir kali ia melihat perahu mereka terbelah. Kerinduannya pada Datu Sembah tidak pernah padam. Ia merasa bersalah dan gagal menjalankan amanah ayahnya untuk menjaga sang kakak. Kehilangan itu menjadi luka yang terus membekas di dalam hatinya. Suatu hari, di hadapan para pengikut setianya, Datu Bawa mengucapkan sebuah sumpah yang agung. Ia bersumpah bahwa ia dan keturunannya tidak akan pernah berhenti mencari keberadaan Datu Sembah. Ia berjanji akan menyatukan kembali keluarga mereka, sekalipun ia harus menjelajahi seluruh pulau dan mengorbankan sisa hidupnya. Sumpah ini diucapkannya dengan penuh keteguhan hati. Para pengikut Datu Bawa terharu dan terinspirasi oleh kesetiaan pemimpin mereka. Mereka pun ikut berikrar untuk membantu Datu Bawa dalam pencariannya. Sejak saat itu, setiap kali ada kelompok yang pergi berburu atau menjelajahi wilayah baru, mereka selalu memiliki misi tambahan, yaitu mencari jejak atau kabar tentang seorang bangsawan yang mungkin terdampar, yang memiliki ciri-ciri seperti Datu Sembah. Meskipun pencarian demi pencarian tidak membuahkan hasil, Datu Bawa tidak pernah menyerah. Nama Datu Sembah selalu disebut dalam setiap doa dan harapan mereka.
Kisah tentang kakak beradik yang terpisah oleh badai menjadi cerita yang dituturkan dari generasi ke generasi di pemukiman mereka, menanamkan nilai kesetiaan dan persaudaraan yang mendalam di hati setiap orang. Sementara itu, di bagian barat pulau, Datu Sembah dan pengikutnya juga berhasil bertahan hidup. Dengan kebijaksanaan dan sifatnya yang tenang, Datu Sembah mampu menjalin hubungan baik dengan penduduk asli setempat. Ia tidak memposisikan diri sebagai penakluk, melainkan sebagai saudara. Ia mengajarkan cara bertani yang lebih baik dan ilmu tata kelola pemerintahan sederhana. Dalam waktu singkat, Datu Sembah dihormati dan disegani. Banyak kepala suku setempat yang dengan sukarela bergabung di bawah kepemimpinannya. Ia berhasil menyatukan beberapa kelompok yang sebelumnya sering berselisih, menciptakan sebuah wilayah yang damai dan teratur. Sebuah pusat kekuasaan baru mulai terbentuk di bawah wibawa Datu Sembah yang agung. Sama seperti adiknya, Datu Sembah juga menyimpan duka yang mendalam atas kehilangan Datu Bawa. Ia sering menyendiri di puncak bukit, memandang ke arah lautan luas, mengenang adiknya yang pemberani. Ia telah mendirikan sebuah tugu peringatan sederhana untuk mengenang Datu Bawa dan para pengikut yang hilang di telan badai. Meskipun ia telah menerima takdir bahwa adiknya telah tiada, kenangan tentang Datu Bawa menjadi sumber kekuatannya. Ia bertekad untuk membangun sebuah negeri yang besar dan makmur, sebuah negeri yang akan membuat nama keluarganya kembali terhormat, sebagai persembahan untuk arwah adiknya tercinta. Semangat inilah yang mendorongnya untuk terus bekerja keras menyatukan rakyat dan membangun negerinya. Tahun-tahun berlalu, wilayah yang dipimpin Datu Sembah berkembang pesat. Kemakmuran dan kedamaian menarik lebih banyak orang untuk datang dan menetap. Namun, di tengah keberhasilannya, Datu Sembah selalu merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Ia merindukan sosok adik yang selalu ada di sisinya, yang melengkapi kepemimpinannya dengan semangat dan keberanian yang membara. Setelah bertahun-tahun lamanya hidup dalam perpisahan, sebuah peristiwa gaib terjadi. Suatu malam, Datu Bawa yang sedang tertidur lelap mendapatkan sebuah mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh seorang embah berjubah putih yang mengatakan bahwa saudaranya yang telah lama hilang sesungguhnya masih hidup dan berada di suatu tempat di pulau yang sama. Terbangun dari tidurnya, Datu Bawa merasa mimpinya begitu nyata. Hatinya bergetar oleh harapan yang kembali menyala. Ia segera mengumpulkan para penasihat dan tetua adat untuk menceritakan mimpinya. Setelah berdiskusi, mereka meyakini bahwa mimpi itu adalah sebuah petunjuk dari Allah yang Maha Kuasa, sebuah jawaban atas doa dan sumpah setia mereka selama ini. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Datu Bawa segera memerintahkan persiapan untuk sebuah pencarian besar-besaran. Ia membentuk beberapa rombongan besar yang akan menyisir pulau ke segala penjuru. Ia memberikan instruksi khusus kepada setiap pemimpin rombongan. Mereka tidak hanya mencari, tetapi juga harus senantiasa meneriakkan sebuah kalimat panggilan. Kalimat panggilan itu adalah, Syumu Bawa, yang dalam bahasa kuno setempat dapat diartikan sebagai, di manakah engkau saudara, aku datang membawakan diriku. Mereka harus meneriakkan kalimat ini di setiap lembah, puncak gunung, dan pesisir pantai yang mereka lewati, dengan harapan suara mereka akan sampai ke telinga Datu Sembah atau orang-orang yang mengenalnya. Maka, dimulailah sebuah ekspedisi pencarian terbesar yang pernah ada di pulau itu. Rombongan-rombongan dari timur bergerak secara sistematis ke arah barat. Gema teriakan Syumu Bawa menggema di seluruh pelosok. Di bawah angin melintasi padang sabana dan hutan belantara. Sebuah pencarian yang didasari oleh ikatan darah, sumpah setia, dan sebuah mimpi yang membangkitkan harapan. Pencarian yang tak kenal lelah itu akhirnya mulai menunjukkan titik terang. Salah satu rombongan dari Datu Bawa tiba di perbatasan wilayah kekuasaan Datu Sembah. Para prajurit Datu Sembah yang sedang berpatroli mendengar teriakan aneh yang menggema, Syumu Bawa. Mereka merasa heran dengan panggilan tersebut dan segera melaporkannya kepada pemimpin mereka. Datu Sembah, yang mendengar laporan tentang teriakan itu, merasa ada sesuatu yang aneh. Nama Bawa yang disebut dalam panggilan itu mengingatkannya pada adiknya yang telah lama ia yakini meninggal.
Hatinya mulai berdebar kencang. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk tidak menyerang, melainkan mencari tahu asal dan maksud dari rombongan tersebut dengan damai. Utusan Datu Sembah pun bertemu dengan rombongan pencari dari timur. Setelah saling bertukar informasi, terungkaplah kebenaran yang mengejutkan. Mereka menyadari bahwa pemimpin yang mereka layani masing-masing adalah kakak beradik yang telah terpisah oleh badai puluhan tahun silam. Kabar gembira ini segera disampaikan kepada kedua pemimpin. Datu Sembah, dengan perasaan yang berkecamuk antara tidak percaya dan bahagia, segera memacu kudanya menuju lokasi pertemuan. Di sisi lain, Datu Bawa juga bergegas datang setelah menerima kabar tersebut. Akhirnya, di sebuah lembah yang permai, kedua bersaudara itu bertemu kembali. Mereka saling menatap sejenak, lalu berlari dan berpelukan erat, menumpahkan segala kerinduan dan air mata yang telah mereka pendam selama bertahun-tahun. Pertemuan itu disaksikan oleh para pengikut dari kedua belah pihak. Suasana menjadi begitu haru dan penuh sukacita. Langit seolah ikut tersenyum menyaksikan bersatunya kembali dua insan yang dipisahkan oleh takdir. Hari itu menjadi hari yang paling bersejarah. Sebuah bukti bahwa kekuatan ikatan persaudaraan mampu mengalahkan waktu dan jarak yang memisahkan. Untuk merayakan pertemuan kembali yang penuh keajaiban itu, Datu Sembah dan Datu Bawa mengadakan sebuah upacara syukuran yang sangat besar. Mereka menyatukan kedua wilayah mereka menjadi satu kesatuan yang utuh dan kuat. Momen bersejarah ini menandai berakhirnya masa perpisahan dan dimulainya era baru bagi seluruh penduduk pulau. Dalam musyawarah agung yang dihadiri oleh seluruh pemuka adat dan para pengikut, mereka memutuskan untuk memberikan sebuah nama bagi pulau tercinta mereka. Nama yang akan selalu menjadi pengingat akan kisah perjalanan, perpisahan, dan pertemuan kembali yang mereka alami. Nama yang akan menjadi simbol persatuan dan persaudaraan abadi. Berdasarkan teriakan yang menjadi kunci pertemuan mereka, Sumu Bawa, yang terus-menerus digemakan, mereka sepakat menamai pulau itu dengan sebutan yang mirip. Seiring berjalannya waktu dan pergeseran dialek, nama Sumu Bawa berevolusi menjadi Sumbawa. Nama ini secara harfiah mengandung makna tentang sebuah sumpah untuk membawa diri dan bertemu kembali dengan saudara. Ada pula tafsiran lain yang berkembang, di mana nama Sumbawa berasal dari gabungan nama kedua tokoh itu sendiri, Sembah dan Bawa, yang disatukan sebagai penghormatan. Namun, esensi maknanya tetap sama, yaitu sebuah tanah yang dipersatukan oleh ikatan darah dan kesetiaan. Nama Sumbawa menjadi lambang dari sebuah negeri yang lahir dari sebuah janji suci dan pertemuan kembali yang diridai. Sejak saat itulah, pulau besar yang megah itu dikenal dengan nama Pulau Sumbawa. Nama yang tidak hanya merujuk pada sebuah lokasi, tetapi juga menceritakan sebuah epik kepahlawanan, kesetiaan, dan takdir. Kisah Datu Sembah dan Datu Bawa terpatri abadi dalam nama tersebut, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan asal-usul agung tanah mereka. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.